Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Darmawan dengan NIM 2306 111683 dari jurusan Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Tujuan dari pembuatan video ini untuk melengkapi atau memenuhi nilai tugas praktikum yang keempat, yaitu titrasi asam basa volumetri, yang mana saya akan menjelaskan dan memaparkan dari titrasi asam basa volumetri itu sendiri. Baik, untuk yang pertama, apa itu titrasi? Titrasi sendiri merupakan metode penentuan kadar suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Dalam proses titrasi, larutan dengan volume terukur direaksikan secara bertahap dengan larutan lain yang telah diketahui kadarnya. Selanjutnya ada istilah dalam titrasi. Yang pertama, titran adalah zat yang diletakkan di dalam buret. Yang kedua ada titrat, yaitu zat yang diletakkan di dalam air lendir. Yang ketiga ada titik akhir titrasi, yaitu titik di mana titrasi diberhentikan pada saat perubahan warna dari indikator. Dan yang terakhir ada titik ekivalen, yaitu saat di mana titran dan titrat tepat habis bereaksi. Selanjutnya ada larutan baku, yaitu larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti. Terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan untuk suatu larutan standar. Di antaranya, 1. Mudah didapat dalam keadaan murni dan mempunyai rumus molekul yang pasti. Kedua, harus stabil dan mudah ditimbang. Ketiga, memiliki berat ekivalen yang besar. Yang keempat, bereaksi sempurna. Dan yang terakhir, harganya relatif murah. Untuk jenis larutan baku sendiri terdapat ada dua, yaitu yang pertama larutan baku primer, yaitu zat baku yang langsung setelah ditimbang secara analisis diambil volume tertentu dari larutannya, dapat digunakan dalam titrasi dan dapat digunakan untuk menghitung zat yang terdapat dalam cuplikan yang setara dengannya. Yang kedua, larutan baku sekunder adalah zat baku yang konsentrasinya harus dibakukan dengan zat baku primer. Mengapa NaOH merupakan larutan baku sekunder? Dalam pembuatannya, mungkin NaOH dapat dihasilkan cukup murni, akan tetapi dalam penyimpanannya, NaOH mengalami perubahan, antara lain karena NaOH higroskopis, jadi menarik uap air dari udara. Selain itu, juga mudah bereaksi dengan CO2 dalam udara. Kedua proses ini menyebabkan NaOH tidak murni lagi. Tanpa mengetahui konsentrasi NaOH yang tepat, maka titrasi yang mempergunakan NaOH itu juga tidak dapat dipakai untuk menghitung dengan tepat jumlah analit. Maka harus dilakukan standarisasi larutan NaOH itu. Selanjutnya ada syarat titrasi. Yang pertama, reaksi harus berlangsung cepat sehingga titrasi dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang kedua, reaksi harus sederhana dan diketahui dengan pasti sehingga didapat kesetaraan yang pasti dari reaktan. Yang ketiga, reaksi harus berlangsung sempurna. Dan yang keempat, harus ada zat atau alat yang digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi, yaitu indikator. Selanjutnya ada titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah penetapan kadar suatu zat, asam maupun basa, berdasarkan reaksi asam basa. Bila sebagai titran digunakan larutan baku asam, maka dinamakan asidimetri. Dan bila larutan baku basa sebagai titran, maka dinamakan alkalimetri. Selanjutnya, prosedur titrasi asam basa. Titrasi asam basa didasarkan pada reaksi penetralan. H+ ditambah OH- menjadi H2O. Misalkan kita mau menentukan kadar dari suatu larutan HCl. Untuk itu kita memerlukan suatu larutan basa yang telah diketahui kadarnya. Misalnya larutan NaOH 0,1 m. Data yang diperlukan dengan melakukan percobaan adalah volume larutan NaOH
1 M yang diperlukan untuk menetralkan sejumlah tertentu larutan HCl tersebut. Untuk itu, sejumlah tertentu larutan HCl, misalkan 20 ml, ditempatkan dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 M dalam buret, sehingga keduanya ekivalen, tepat habis bereaksi. Titik ekivalen dapat diketahui dengan bantuan satu indikator yang tepat, yaitu phenolphthalein. Keadaan ketika terjadi kesetaraan antara zat yang akan dititrasi dengan zat penetrasi disebut titik ekivalen. Sedangkan titik akhir titrasi adalah keadaan saat titrasi dihentikan yang ditandai dengan perubahan warna indikator yang digunakan. Selanjutnya ada cara untuk melakukan titrasi. Yang pertama, bilaslah buret yang bersih dengan larutan NaOH yang akan dipergunakan. Lalu masukkan larutan NaOH yang sudah distandarisasi sebelumnya ke dalam buret. Selanjutnya, ambil 10 ml larutan sampel HCl ke dalam Erlenmeyer 25 ml dan tambahkan 1 tetes indikator phenolphthalein atau indikator. Setelah itu, lakukan titrasi sampai tercapai titik ekivalen atau berwarna merah muda. Demikianlah penjelasan dari pemaparan materi saya. Saya meminta maaf atas pemilihan kata-kata yang salah, gerak-gerik saya dalam video dan perbuatan saya dalam video yang mungkin saja salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Thanks for watching. Thanks for watching.